Pagi itu, Khaldan dan wanita yang sempat ia tolong berpisah di jalan kecil kota. Khaldan tersenyum sopan, lalu kembali ke tempat kerjanya. Ia tidak tahu bahwa hari itu akan mengubah hidupnya. Siang menjelang, matahari terik menyengat. Khaldan berdiri di atas tangga, mengecat dinding bangunan yang tinggi. Peluh menetes, tapi ia tetap tersenyum. Karena di kepalanya hanya ada satu hal. Aku harus terus bekerja demi ibu. Namun tiba-tiba, langkahnya goyah. Tangga bergeser, dan bruk, tubuh Khaldan jatuh menghantam tanah. Jeritanya membuat semua orang berlari. "Cepat, bawa ke rumah sakit!" teriak salah satu pekerja. Beberapa menit kemudian, Khaldan terbaring di ruang UGD. Tubuhnya lemah, tapi matanya masih terbuka. Dokter keluar dari ruangan dengan napas lega. "Dia baik-baik saja," kata sang dokter. "Hanya kakinya terkilir, tapi butuh istirahat beberapa minggu." Kabar itu pun menyebar cepat, sampai akhirnya tiba di sebuah rumah kecil di desa. Ibu Khaldan kaget mendengar kabar tersebut. Air matanya langsung jatuh. Tanpa pikir panjang, ia berkemas dan berangkat ke kota. Sesampainya di rumah sakit, langkah sang ibu gemetar saat melihat anaknya terbaring di ranjang. Tangannya menggenggam erat tangan Khaldan. "Nak, kau kenapa?" ucapnya lirih. Khaldan menatap ibunya lalu tersenyum. "Ibu, aku nggak apa-apa kok, cuma sedikit terkilir. Jangan khawatir ya, Bu." Ibu itu menangis. Bukan karena sedih, tapi karena masih bisa melihat anaknya tersenyum. Beberapa hari berlalu. Dokter akhirnya memperbolehkan Khaldan pulang. Sang ibu memohon, "Pulanglah dulu ke desa, Nak. Biar ibu rawat sampai sembuh." Khaldan tak ingin membuat ibunya cemas. Maka ia pun menuruti, meski hatinya masih ingin tetap bekerja. Sementara itu, di tempat lain, wanita yang pernah ia tolong sedang sarapan. Tiba-tiba, ia teringat wajah Khaldan. Wajah jujur dan tangan yang pernah menolongnya dari bahaya. Tanpa pikir panjang, ia menyiapkan bekal sederhana dan bergegas ke tempat kerja Khaldan. Sesampainya di sana, ia bertanya, "Pak, adakah pemuda yang bekerja di sini?" Salah satu pekerja menjawab, "Oh, mungkin itu Khaldan. Dia jatuh beberapa hari lalu. Sekarang dirawat di rumah sakit." Wajah wanita itu pucat seketika. Tanpa menunggu lama, ia langsung berlari menuju rumah sakit. Hatinya cemas, matanya basah. Wanita itu berlari menuju rumah sakit dengan napas terengah. Langkahnya tergesa, wajahnya tegang. Begitu sampai di meja resepsionis, ia langsung bertanya, "Permisi, apakah di sini ada pasien bernama Khaldan?" Perawat yang berjaga menatap daftar pasien di tangannya, lalu mengeleng pelan. "Anak itu baru saja dipulangkan, Bu." Wanita itu terdiam sejenak. Apakah dia terluka parah?" tanyanya cemas. Perawat tersenyum lembut. "Tidak, tenang saja. Hanya terkilir. Tapi dia butuh istirahat beberapa minggu." Wanita itu menarik napas lega. Syukur terucap lirih dari bibirnya. "Apakah Anda tahu di mana rumahnya?" tanyanya lagi dengan harap. Perawat mengeleng pelan. "Maaf, saya tidak tahu, Nona. Tapi sepertinya dia sudah pulang bersama ibunya." Wanita itu tersenyum tipis. "Syukurlah. Semoga dia cepat sembuh." Ia menatap keluar jendela rumah sakit, melihat matahari sore yang mulai meredup. Dan dalam hatinya, terselip rasa hangat yang tak bisa dijelaskan. Hari kemudian, Khaldan dan ibunya tiba di desa kecil tempat mereka berasal. Rumah sederhana itu terasa lebih hidup dari biasanya. Burung-burung berkicau, dan angin sore berhembus lembut menyapa mereka. Sang ibu dengan telaten menyiapkan air hangat dan obat pijat. Sementara Khaldan berbaring di tikar bambu. Ia menatap ibunya dengan rasa bersalah. "Ibu, kenapa nggak ke kebun hari ini?" tanyanya pelan. Sang ibu tersenyum, menatap wajah anaknya dengan mata yang lembut. "Untuk apa, Nak? Ibu hanya ingin merawatmu dulu."
Kamu sudah cukup lelah di kota. Khaldan terdiam. Air matanya hampir jatuh, tapi ia tahan dengan senyum. Maafkan aku, Ibu, kalau selama ini aku malah membuat Ibu khawatir. Sang ibu mengusap rambutnya perlahan. Jangan berkata begitu, Nak. Ibu senang kamu pulang. Tahu, Ibu merindukanmu setiap hari. Khaldan menggenggam tangan ibunya erat. Dalam hatinya, ia berjanji, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membuatmu bahagia, Ibu. Walau semua itu tak akan pernah cukup untuk membalas kasihmu kepadaku. Di luar rumah, mentari senja mulai turun perlahan, meninggalkan cahaya jingga di langit desa. Dan di antara cahaya itu, terpancar ketulusan seorang ibu dan tekad seorang anak yang ingin membalasnya dengan seluruh hidupnya. Apa hal yang paling berkesan yang dilakukan ibumu untukmu? Ayo, isi di kolom komentar. Jangan lupa tunggu kisah selanjutnya ya.